Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Adi Atman dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengajaran online. Kebetulan tema hari ini atau mata kuliah hari ini terkait dengan interview, dan ini masih di awal perkuliahan. Nah, langsung saja kita buka materinya ini. Oke. Nah, interview atau wawancara mungkin eh, semua sudah sangat sering ya mendengarkan bahasa interview, wawancara, atau bahkan yang sering umum dibilang adalah wawancara kerja, wawancara seleksi masuk sekolah dan seterusnya, kan banyak sekali ya. Nah, kadang apa sih wawancara itu, apa sih interview itu gitu ya. Nah, pada kesempatan ini eh, saya mencoba untuk mendefinisikan tentang wawancara atau interview itu. Wawancara adalah merupakan proses komunikasi dua pihak ya, dengan tujuan tertentu yang mengandung prinsip timbal balik dan bersifat interaksional. Nah, ini definisi yang saya buat sendiri ya. Tetapi kalau kita melihat beberapa poin di sini saya bold gitu ya. Yang pertama, ada proses yang perlu dipahami, yaitu merupakan sebuah proses komunikasi. Nah, ini yang menjadi menarik. Ada proses komunikasi. Loh, kalau gitu setiap hari kita melakukan wawancara dong, interview dong gitu ya. Karena kan setiap hari kita melakukan komunikasi. Nah, ini yang menjadi hal yang harus perlu dipahami nanti. Antara dua pihak dengan tujuan tertentu. Nah, ini yang menjadi hal yang menjadi berbeda dengan kita ngobrol-ngobrol biasa, kita berkomunikasi biasa gitu ya. Artinya ketika dalam proses interview atau wawancara itu harus ada tujuan yang kita capai. Sedangkan di dalam proses komunikasi biasa ya mungkin kita hanya sekedar komunikasi, walaupun mungkin ada tujuan, tetapi kan tujuannya bisa berubah-ubah gitu ya. Tetapi kalau dalam konteks interview, wawancara, pasti kita sudah punya tujuan yang terstruktur yang akan kita capai. Terus di dalam proses interview nggak mungkin dong kita interview sendiri, pasti ada dua orang. Nah, proses disitulah yang dikatakan prinsip umpan balik, timbal balik. Artinya kita bertanya, klien menjawab, klien bertanya, kita menjawab. Itulah proses timbal balik yang dimaksud dan bersifat interaksional. Jadi kita berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Artinya tidak mungkin di dalam proses interview itu kita aja yang hanya yang berbicara, tapi yang kita interview diem saja. Itu artinya proses timbal balik tidak akan terjadi. Nah, itulah yang bisa dipahami bahwa wawancara itu adalah sebuah proses komunikasi dua belah pihak yang gunanya adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang kita inginkan. Itulah proses wawancara. Nah, sekarang di dalam wawancara itu ada apa saja? Walaupun di dalam definisi sudah saya singgung tadi ya. Yang pertama yang harus ada di dalam wawancara itu proses wawancara atau proses interview itu adalah interaktif. Jadi pertukaran sebuah peran, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Nah, ketika interaktif yang dimaksud ini adalah sebenarnya eh, apa ya pertukaran peran. Artinya ketika kita melakukan wawancara terhadap orang lain itu kan pasti di dalamnya banyak hal yang terjadi ya, interaksinya akan banyak terjadi. Artinya yang pertama, bagaimana orang tersebut bisa percaya kepada kita, bagaimana orang tersebut bisa nyaman terhadap kita, bagaimana orang tersebut paham akan apa hal yang kita sampaikan dan seterusnya. Nah, proses-proses interaktif itulah yang harus ada di dalam proses interview. Yang berikutnya adalah proses. Nah, di dalam interview itu ada proses yang dilalui. Proses disinilah yang harus sifatnya dinamis dan konsisten, tidak hanya sekedar satu sekali, karena kita kan kita kan menggali informasi dan informasi yang dicapai tentunya tidak sedikit. Nah, oleh karena itu
proses ini tentunya harus dijelaskan di awal pertemuan nanti ketika Anda mau melakukan interview. Proses yang dimaksud adalah tahapan-tahapan di dalam proses interview. Jadi interview tidak hanya sekedar sekali ngobrol selesai, ya sudah gitu. Tetapi proses di sini interview itu sudah ada tahapannya, settingnya, bahkan sudah kita lakukan apa ya rencana atau plan-plan untuk melakukan sebuah interview. Yang berikutnya adalah pihak. Pihak yang dimaksud adalah nggak mungkin kita melakukan wawancara hanya satu orang. Pasti kita melakukan wawancara dengan dua belah pihak. Itu yang perlu dipahami. Jadi yang dikatakan wawancara itu pasti ada dua belah pihak. Ada yang diwawancarai, ada yang mewawancarai. Jangan sampai yang niatnya mewawancarai jadi diwawancarai, yang niatnya diwawancarai jadi diwawancarai. Itu menjadi lucu nanti. Terus berikutnya adalah ada tujuan. Nah, di dalam proses interview itu pasti ada tujuan. Tidak mungkin kalau tidak ada tujuan. Dan tujuannya disesuaikan dengan apa yang kita mau nanti. Terus berikutnya, nah ini yang menjadi penting, jenis pertanyaan. Karena jenis pertanyaan di dalam interview itu sangat banyak sekali. Nanti tidak akan saya jelaskan sesi ini, mungkin saya jelaskan di materi berikutnya. Jenis pertanyaan ini sangat banyak sekali, sehingga dari jenis pertanyaan inilah akan mempengaruhi jenis informasi yang kita dapat, gitu ya kasarnya. Jadi kalau kita pengen informasi yang dalam, ya seharusnya teknik jenis pertanyaan apa yang harus sesuai, dan jenis pertanyaan ini juga kita susun sedemikian rupa, kita planning sedemikian rupa agar tujuan yang kita capai itu tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Itu yang perlu dipahami. Nah, di dalam wawancara, tujuan dari wawancara pasti yang pertama memperoleh informasi, yaitu namanya assessment itu. Terus yang kedua, atau bahkan memberi informasi. Jadi ada dua ya, tujuannya adalah memperoleh informasi atau kita memberikan informasi dengan konteks dengan wawancara, itu juga bisa. Terus eksplorasi. Eksplorasi itu ya sama sih sebenarnya ya, menggali asesmen, tapi eksplorasi lebih mengembangkan gitu ya. Tidak sekedar hanya menggali informasi saja, tetapi ada hal yang perlu dieksplorasi. Terus untuk penelitian, karena ada yang namanya wawancara, survei, itu juga termasuk riset ya, penelitian. Atau bahkan untuk persuasi, wawancara yang sifatnya persuasif. Sangat banyak sekali ini digunakan untuk di dunia pemasaran atau marketing ya. Nah, itu beberapa tujuan dari wawancara. Nah, ini yang akan saya kupas hari ini tentang proses interview. Tadi sudah saya singgung elemen ya, di dalam interview itu harus ada apa sih gitu. Tapi selain itu di dalam interview, proses interview itu seperti apa? Oke. Yang pertama, dua pihak dalam wawancara. Jadi dua belah pihak ini saling bersinergi satu yang lain dan yang lainnya. Artinya bersinergi ini gini. Ketika pewawancara menyampaikan sebuah pertanyaan, si interview harus juga menjawab. Nah, ketika interview menjawab, seorang pewawancara yang bagus itu harus mendengarkan dengan baik. Karena kalau kita tidak bisa mendengarkan dengan baik, informasi itu juga tidak akan tersampaikan kepada interviewer, atau bahkan kita tidak mampu mencatatnya dengan baik misalnya. Nah, itu juga akan mengganggu dalam proses wawancara atau interview terjadi. Itu yang perlu dipahami dalam dua belah pihak. Atau sebaliknya, si interviewer harus juga memahami apa isi pertanyaan yang dimaksud. Jangan sampai ditanya A jawabannya B gitu ya. Itu menjadi kerjasama kedua belah pihak ini menjadi hal yang sangat penting. Terus berikutnya, bertukar peran saat wawancara. Ya, bertukar peran ini artinya ya kita saling menghargai, kita saling apa ya namanya ya, berempati satu dengan yang lain. Artinya misalnya gini, ketika ada interviewer atau interviewee yang sangat apa ya aktif sekali ketika melakukan pertanyaan, ketika dilakukan interview. Jadi yang dominasi adalah justru malah si interviewee-nya. Nah, itu juga kita harus bisa memotong, kita harus juga pintar-pintar
apa ya mengarahkan, karena interview itu tidak hanya sekedar ngobrol saja, tetapi obrolan yang harus terarah. Itu yang perlu dipahami. Inilah fungsi dari bertukar peran saat wawancara ini. Dua belah pihak ini harus berperan secara seimbang. Itu yang perlu dipahami. Karena kalau tidak itu nanti pasti informasinya tidak akan terarah nanti. Terus persepsi wawancara dan responden ini yang perlu dipahami di dalam proses interview atau wawancara itu, di dalamnya ada persepsi masing-masing. Nah, kadang persepsi ini juga berbeda. Apa yang dimau interviewer sama interviewer akan berbeda. Nah, itu yang perlu dipahami agar dan sekali kita juga bisa meng-cross check persepsi kita terhadap interview. Apakah dari jawaban Anda tadi seperti ini? Apakah yang Anda maksud itu seperti ini? Oh iya, saya setuju, saya juga seperti itu. Itu juga penting sekali untuk meng-cross check apakah yang dimaksud interviewer atau subjeknya itu nyampe ke kita. Itu juga hal yang penting. Nah, persepsi diri itu banyak ya, ada sikap, prestasi, fisik, sosial, dan seterusnya. Atau mungkin persepsi itu juga dari bentuk fisik, misalnya dia kelihatan cemberut, kelihatan ini, itu juga menjadi catatan tersendiri nanti. Terus ada komunikasi interaksi di dalam proses wawancara ini. Komunikasi ini sangat banyak, sangat luas. Nanti akan saya explore lagi ketika sudah masuk teknik gitu ya. Bahkan di dalam komunikasi interaksi itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tingkatan-tingkatan ini bisa saya katakan kedalaman informasi yang akan kita gali. Kalau tingkat 1 itu mungkin bisa jadi kita hanya bertanya, ya kalau bahasa anak mudanya sok kenal sok dekat gitu ya, persuasif di awal untuk membangun raport, tanya gimana kabar hari ini, ada apa, dan seterusnya. Itu hanya tingkat interaksi yang 1. Interaksi 2 lebih ke arah yang lebih dalam, lebih ke pribadi-pribadi, misalnya pendapat, misalnya nilai-nilai, bagaimana pandanganmu hari ini, bagaimana pandanganmu tentang COVID misalnya, bagaimana pandanganmu tentang kehidupanmu saat ini. Itu agak sedikit-sedikit yang sudah menjuru ke pribadi ya, masalah-masalah pribadi. Dan tingkat 3 ini lebih yang mendalam lagi ya, mungkin lebih ke privasi, hal-hal yang mungkin tidak semua orang tahu. Itu yang perlu dipahami. Jadi komunikasi itu berjenjang. Jadi tidak mungkin di awal pertemuan langsung tanya yang tingkat 3. Nah, itu juga tidak akan efektif nanti tentunya. Inilah yang dikatakan proses proses interview, di dalamnya ada interaksi komunikasi atau komunikasi interaktif ini. Terus berikutnya adalah umpan balik. Umpan balik ini memastikan apa yang disampaikan itu jadi kita umpan balik yang disampaikan itu bagaimana kita bisa menangkapnya dengan baik. Tadi sudah saya singgung ya, kurang lebih umpan balik ini juga menjadi penting. Artinya hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang klien lakukan itu kita harus bisa menangkapnya secara optimal. Terus umpan balik ini fungsinya adalah fungsinya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Artinya tadi Anda mengatakan ya, yang saya katakan umpan balik itu persepsi, tadi hampir mirip ya, persepsi umpan balik. Tadi kalau persepsi kan lebih ke persepsi masing-masing. Kalau umpan balik ini kan sebenarnya untuk menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh klien itu benar-benar informasi yang sesuai dengan kita harapkan atau tidak, atau sesuai yang diinginkan oleh klien atau tidak. Itu perlu adanya umpan balik. Salah satu hal yang harus dipahami dalam umpan balik itu adalah untuk pemahaman. Jadi ketika kita melakukan umpan balik itu tujuannya pasti untuk menangkap pemahaman, untuk menguji pemahaman kita dengan si klien, apakah sama, apakah apa adanya ya gitu, apakah benar-benar informasi yang diharapkan memang seperti itu gitu ya. Atau untuk empati itu kita merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Ya, saya sangat bisa memahami apa yang kondisi saat ini sedang terjadi, sepertinya sangat berat sekali bagi Anda. Itu kan empati sebenarnya. Terus untuk evaluasi, ya tadi sudah, untuk menguji pemahaman, untuk evaluasi, untuk resolusi yang terakhir. Ini yang perlu dipahami di dalam proses interaksi kelompok.
berinteraksi di dalam proses wawancara ya. Terus yang harus dipahami di dalam proses wawancara itu adalah situasi wawancara. Jadi di dalam wawancara itu situasi juga mendukung. Misalnya ketika Anda melakukan wawancara di keramaian, itu kira-kira seperti apa ya biar nyaman, tetap walaupun ramai tapi tetap nyaman. Bagaimana melakukan wawancara di tempat yang sangat sepi, sunyi, ya itu kan siapa tahu si kliennya juga takut gitu ya. Apalagi berbeda jenis misalnya. Itu kan jaga situasi, menjaga apa ya persepsi masing-masing itu agar semuanya nyaman, aman. Itu juga hal yang penting. Apalagi kondisi COVID sekarang ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami ketika Anda nanti akan melakukan wawancara. Terus yang ketujuh ini yang perlu dipahami di dalam proses interview itu ada faktor-faktor luar yang kadang kita tidak bisa kita tidak bisa memprediksi gitu ya. Jadi misalnya ada eksternal itu sangat banyak ya, bisa jadi pengaruh teman, pengaruh pegawai, atau misalnya kemarin sesi pertama nyaman gitu ya, wawancara enak, sesi kedua tiba-tiba kok murung, kok jawabannya singkat-singkat dan sangat terbatas sekali. Setelah ditelusuri ternyata habis putus pacar, habis putus cinta misalnya. Itu kan hal-hal yang kita tidak bisa diprediksi dalam melakukan wawancara. Itulah kekuatan-kekuatan luar yang harus kita tahu juga. Jadi kalau memang tidak memungkinkan ya kita harus bisa ganti waktu di lain hari kan gitu. Nah, yang terakhir saya memaparkan ini adalah etika dalam interview. Di dalam etika interview itu pastinya yang pertama yang harus Anda pahami adalah harus informed consent-nya harus ada, lembar persetujuannya harus ada. Nah, di dalam lembar persetujuan itu apa saja yang harus hak dan kewajiban masing-masing gitu. Itu harus tercakup semua di situ. Terus lembar persetujuan itu penting dan persetujuan mereka harus tanda tangan baru proses interview itu dilakukan. Jangan sampai proses lembar persetujuan tidak ada. Jadi akan menjadi kurang etis saja atau etikanya kurang bagus gitu ya. Terus yang berikutnya adalah tempat yang nyaman atau tidak bising. Nah, ini sangat fleksibel aja, tapi tempat nyaman ini jadi poin penting ya di dalam etika interview. Siapa tahu apalagi kita mau melakukan interview yang tingkat 3 tadi, yang tingkat agak privasi tadi, lah itu juga tempat harus sangat mendukung sekali. Dan yang terakhir itu adalah kerahasiaan data. Jadi data yang kita dapatkan itu juga harus kita rahasiakan. Apalagi nanti laporan-laporan interview itu juga harus tersimpan dengan rapi. Kalau memang mau dibuang ya harus dirobek dulu, jangan sampai masih utuh. Nanti kan bisa jadi dibaca orang lain. Loh, ini kan masalah saya, bisa jadi masalah nanti di kemudian hari. Oke, baik, itu materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.